Yuk guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas nih ya guys. Oke, di sesi pertama ini ya untuk informasinya cukup menarik guys. Tapi sebelumnya kita ucapin selamat ya buat teman-teman semua yang mungkin hari ini sedang berencana untuk merayakan weekendnya guys, karena hari ini hari Sabtu. Dan kita ingatkan kembali ya, jika nanti kalian di perjalanan untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas ya, dan jangan ngebut guys. Dan yang tidak kalah penting juga ya, kalian harus mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, untuk update global crypto market cap hari ini keren banget guys untuk mengawali hari ini, dimana untuk kenaikannya dalam waktu 24 jam ini ya 6,03%. Ini keren banget guys. Begitu juga dengan Bitcoin ya, untuk pergerakannya dalam waktu 24 jam ini mengalami kenaikan 6,47% guys. Bahkan tadi sempat menyentuh di 7,04% guys. Ini keren banget ya. Kemudian juga untuk Ethereum kalian bisa lihat di sini untuk kenaikannya di 5,58% ya. Masih kalah kalau kita bandingkan dengan Bitcoin. Ini jarang terjadi ya. Bahkan untuk BNB pun kenaikannya cuma 2,44% guys dalam waktu 24 jam. XRP cuma 3,53%, Cardano 5,15% guys. Dan yang keren di sini untuk Solana ini mengalami kenaikan di 16,75% guys. Keren banget ini. Dan kalau kita lihat di sini ya, rata-rata untuk pergerakan harga dari altcoin ya, ini benar-benar mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin guys. Kalian bisa lihat ya untuk di grafiknya secara singkat, khususnya untuk non stable coin ya, karena biasanya kalau Bitcoin naik maka stable coin itu biasanya turun guys. Kalian bisa lihat sendiri nanti di coin market cap. Nah, ini keren banget ya. Bahkan untuk Hedera Hash Graph ini naiknya sampai 20% ya. Lido DAO juga sampai 19%. Aptos ini malah gila lagi ya di 36,9% guys. Keren banget. Dan kita coba lihat ya perkembangan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat dari grafik di sini ya. Ini keren banget. Tapi karena saya bikin hari ini di pukul 6, jadi masih belum ada pergantian candle untuk close candle hari kemarin ya. Jadi nanti di pukul 7 itu baru akan terjadi untuk close candlenya. Dan kalau memang nanti untuk close candlenya di area ungu ini ya, maka ini bagus banget guys. Artinya untuk tekanan belinya ini besar banget dan bisa saja nanti akan membentuk area sideways juga ya di sini seperti yang terlihat di area sebelumnya. Ini juga ada area sideways di sini guys untuk akumulasi. Mungkin di sini nanti juga akan ada akumulasi berhubung menjelang informasi meeting FOMC nanti ya di tanggal 1 Februari guys. Dan bisa saja ya karena akumulasi nanti yang cukup besar, harga dari Bitcoin ini bisa akan menyentuh di area ungu selanjutnya atau di resisten berikutnya di sini guys, sekitaran harga 25.200 sampai harga 24.600 guys. Nah, ini menarik banget ya. Dan tentu saja kalian juga harus berhati-hati di area-area resisten seperti ini karena pasti banyak para whales ataupun investor yang sudah menunggu di area resisten itu untuk mengambil profit guys, atau taking profit ya. Dan selanjutnya ya, kalau kita lihat atau kita perhatikan pergerakan grafik secara lebih luas ya di time frame weekly, ini menarik guys. Karena kalau kita lihat dari pergerakan grafiknya itu sendiri ya, ini cukup signifikan banget guys pergerakannya. Dan kalau kita perhatikan untuk area Fibonacci yang terbentuk di sini seperti sebelumnya pada waktu penurunan ya, ini tertahan di area 0,78 untuk Fibonacci retracement ya. Dan bisa saja ini rebound ya bisa mencapai di area Fibonacci 0618 guys. Ini menarik banget ya. Begitu juga dengan indikator stokastiknya, ini juga masih bisa dibilang ada kenaikan guys karena masih belum jenuh kalau kita lihat di sini ya. Jadi masih ada tekanan beli yang cukup besar untuk time frame weekly ini guys. Ini menarik banget ya. Apalagi di tahun 2024 nanti ya, Bitcoin ini akan melakukan halving. Jadi saya yakin para investor pun mulai awal tahun dan akan seterusnya menjelang di akhir tahun nanti ya di 2023. Saya yakin ini banyak para investor yang akumulasi guys untuk antisipasi halving Bitcoin nanti. Ini keren banget ya. Dan sekarang pun bisa dibilang sudah mulai terlihat ya perilaku ataupun behavior dari para investor baik yang besar maupun yang retail ini guys. Ini menarik banget. Nanti kita akan coba update lagi ya untuk pergerakan Bitcoin ini. Dan kita langsung saja menuju informasi berikutnya guys. Kita lansir dari CoinDesk ya. Dan ini berhubungan dengan Bitcoin yang tiba-tiba ya bisa dibilang itu naik sampai 22.000 lebih guys. Ini menarik banget ya. Dan di sini diinformasikan ya bahwa Bitcoin melonjak lebih dari 22.000 dolar untuk mencapai level tertinggi selama 4 bulan terakhir ini guys. Bitcoin naik lebih dari 5% dan mencapai level tertinggi sejak pertengahan September
Para pengamat pasar akan mengamati pernyataan Federal Reserve selanjutnya guys, yaitu tentang FOMC ya tentunya. Bitcoin melonjak melewati harga $22.000 ya, level tertinggi sejak pertengahan September kemarin karena pasar mata uang kripto yang lebih luas melanjutkan rally yang tidak terduga pada tahun 2023 ini. Mata uang kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar baru-baru ini diperdagangkan setinggi $22.387 ya, naik 5,4% selama 24 jam sebelumnya guys. Mengabaikan pengumuman pada Kamis malam bahwa Genesis Global Holdco atau platform Genesis kemarin yang sudah mengajukan kebangkrutan Chapter 11 ya, sebagai perusahaan induk dari pemberi pinjaman mata uang kripto yang bermasalah yaitu Genesis Global Capital ya, telah mengajukan perlindungan kebangkrutan bab 11 pada Kamis malam guys. Edward Moya, analis pasar senior untuk pembuat pasar valuta asing Wanda, mencatat pada hari Kamis bahwa investor telah memperhitungkan ya masalah yang membayangi Genesis. Perusahaan ini telah tersapu oleh kejatuhan dari runtuhnya dana lindung nilai kripto Three Arrows Capital musim semi lalu. Dan baru-baru ini raksasa pertukaran kripto FTX. Ethereum mengikuti jalur yang sama guys, dan baru-baru ini naik 5,2% ya dari hari Kamis pada waktu yang sama menjadi $1.640 ya per Ethereum. Dan untuk indeks pasar CoinDesk atau CMI ini naik 4,1% guys. Bitcoin telah naik 11% dalam 7 hari terakhir guys, dan naik 34% untuk tahun ini. Ethereum telah melonjak 12% selama seminggu dan naik 37% sejak 31 Desember kemarin. Saham-saham yang terkait dengan kripto juga diuntungkan dari rally pada hari Jumat kemarin ya, seperti exchange Coinbase yang baru-baru ini naik 10% guys, sementara penambang Bitcoin Marathon Digital Holdings atau MARA ini juga melonjak sebanyak 9%. Pasar tradisional juga naik tipis guys, dengan indeks S&P 500 naik di 1,9% karena para investor ini memproses berbagai laporan laba yang beragam dari bank-bank besar. Penurunan indeks harga produsen atau PPI yang lebih besar dari perkiraan minggu ini mengindikasikan sikap hawkish ya untuk moneter Federal Reserve Amerika Serikat telah menjinakkan inflasi sehingga mendukung para investor guys. Perangkat CME FedWatch saat ini juga menunjukkan bahwa para trader itu melihat sekitar 97% peluang bahwa Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC akan menaikkan suku bunga hanya 25 basis poin aja guys, atau sekitar 0,25 poin persentase pada pertemuan berikutnya di bulan Februari. Ini tentu saja melambat ya dari kenaikan 50 basis poin pada pertemuan bulan Desember kemarin. Seras Ahmed, manajer partner di Storm Partners, mengatakan kepada CoinDesk bahwa sementara data makro baru-baru ini termasuk kemunduran inflasi yang moderat, data upah dan ketenaga kerjaan yang cenderung turun, dan dolar yang tampaknya lebih lemah telah mendorong beberapa kelegaan pasar, dan bagaimanapun The Fed akan menangani kebijakan moneter sambil menyeimbangkan data ekonomi, dan kekhawatiran resesi akan berdampak besar pada pasar secara keseluruhan. Euforia pasca rally selalu merupakan perasaan yang luar biasa, tetapi harus diperlukan dengan hati-hati untuk menghindari kesalahan apakah harga terus naik atau turun, kata Ahmed. Moya dari Owanda mengatakan dalam sebuah catatan hari Jumat, jika pengetatan lebih lanjut melampaui pertemuan bulan Maret, aset berisiko secara luas termasuk kripto bisa rentan terhadap tekanan jual yang besar guys. Jadi tetap hati-hati ya, meskipun sekarang Bitcoin menaiknya cukup lumayan banget guys, kalian harus memperhatikan dari segala sisi ya, atau segala bidang. Karena apapun yang berhubungan dengan Bitcoin ini bisa aja terjadi guys. Tidak menutup kemungkinan ya, kenaikan ini juga bisa dibilang sebagai bull trap guys ya. Kalian harus hati-hati. Kemudian info selanjutnya kita lansir ya dari cryptoslate.com, dan ini datanya cukup menarik guys, karena bisa dibilang ini adalah salah satu sebab kenapa Bitcoin ini tiba-tiba naik cukup tinggi guys. Dan di sini diinformasikan ya bahwa Bitcoin ini melampaui $22.000 karena ada 20.000 Bitcoin guys ini ditarik atau keluar dari bursa atau exchange guys. Nah ini menarik ya. Jadi Bitcoin mengalami penurunan karena $100 juta dalam bentuk short ini telah terlikuidasi guys ya. Jadi orang-orang yang mengambil posisi derivatif short ini mengalami likuidasi sebanyak $100 juta, dan 20.000 Bitcoin ini telah ditarik ya dari bursa atau exchange dalam 4 jam terakhir ini. Nah, ini keren banget
kuat ya. Dan penarikan ini dilakukan sekitar tanggal 20 Januari kemarin guys ya. Kemudian mayoritas koin ini yang ditarik sebagian besar itu dari Binance guys, sekitar 13.000 Bitcoin guys. Dan sisanya ini berasal dari beberapa exchange yang lain. Lebih dari 100 juta dolar telah dilikuidasi ya dalam 4 jam terakhir ini. Seperti yang terlihat ya di grafik yang kita lansir ya dari Glassnode ini, terlihat banget guys langsung turun. Ini artinya banyak banget Bitcoin yang keluar dari exchange, karena di sini adalah balance dari Bitcoin di exchange ya, dan ini adalah all exchange. Ini berarti besar banget yang keluar, dan ini membuat harga Bitcoin ini cukup tinggi ya untuk kenaikannya, dan ini adalah efeknya guys, terlihat banget ya di sini. Nah ini menarik ya untuk mengikuti perkembangan dari Bitcoin ini. Dan selain optimisme yang sudah mulai meningkat ya dari para investor untuk Bitcoin ini, tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Seperti halnya yang kita lansir ya dari Cointelegraph di sini, bahwa rally dari harga Bitcoin ini memberikan kelegaan yang sangat dibutuhkan oleh para penambang Bitcoin guys. Jadi penembusan Bitcoin yang berkepanjangan di atas 22.000 dolar ini mengurangi tekanan pada margin keuntungan yang sangat tipis bagi para penambang Bitcoin. Jadi tentu saja para miner Bitcoin ini mendapat semacam angin segar lah ya dengan kenaikan harga Bitcoin ini. Dan ini tentu saja dimanfaatkan oleh para miners ini ya, seenggak-enggaknya untuk sedikit mencairkan lah dari apa yang mereka dapatkan dari mining Bitcoin ini untuk menutup kebutuhan baik untuk perawatan, sumber daya, dan lain-lain guys. Jadi penambangan Bitcoin ini mendukung transaksi jaringan dan Bitcoin untuk harganya ya. Dan selama kenaikan tahun 2021 ini, beberapa operasi penambangan mengumpulkan dana dari ESIC Bitcoin dan cadangan Bitcoin mereka. Penambang juga melakukan pre-order ESIC dengan harga premium yang lumayan, dan beberapa mengumpulkan dana dengan melakukan IPO guys. Ketika pasar kripto berubah menjadi bearish dan likuiditas disita dalam sektor ini, para penambang menemukan diri mereka dalam situasi yang buruk ya, dan mereka yang tidak dapat memenuhi kewajiban hutang mereka terpaksa menjual cadangan BTC di dekat dasar pasar atau menyatakan kebangkrutannya guys. Kebangkrutan penambangan Bitcoin yang terkenal pada tahun 2022 berasal dari Core Scientific yang mengajukan kebangkrutan guys. Tetapi kinerja Bitcoin di awal tahun 2023 mulai menunjukkan bahwa bagian terbesar dari kapitulasi pasar ini telah berlalu guys. Terlepas dari kekuatan pasar bearish saat ini guys, beberapa penambang mampu meningkatkan produksi sepanjang tahun 2022, dan data on-chain menunjukkan akumulasi penambang khususnya untuk Bitcoin ya mulai meningkat pada bulan Desember 2022, dan momentum tampaknya akan terus berlanjut ya hingga tahun 2023 nanti. Rally Bitcoin ke 22.000 dolar meningkatkan margin penambang. Rally Bitcoin 2023 membuat harga Bitcoin mencapai level tertinggi tahunannya di 22.153 dolar ya pada 20 Januari kemarin, dan peningkatan 17% dalam 7 hari telah secara signifikan membantu operasi penambangan Bitcoin. Peningkatan harga Bitcoin dan harga hash jaringan membantu menambang Bitcoin yang mempertahankan saldo positif bersih pada akhir tahun 2022 yang meningkatkan stabilitas bisnis. Selain itu, kini para penambang Bitcoin sebagian besar kembali mendapatkan keuntungannya guys. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya dari bagan di sini. Bagan ini menunjukkan untuk miners Bitcoin yang menjual dengan Bitcoin yang mereka mining guys. Yang merah ini adalah Bitcoin yang mereka jual ya, dan yang kuning ini adalah Bitcoin yang mereka hasilkan dari miningnya. Jadi masih banyak atau lebih besar tekanan jualnya ya daripada Bitcoin yang dapat di mining. Meskipun lebih banyak penambang yang kembali menggunakan rig-nya ya, khususnya untuk penambangan Bitcoin, namun tingkat kesulitannya semakin meningkat sehingga dapat menghambat kenaikan di masa depan. Dengan kondisi yang membaik, apakah penambang Bitcoin akan terus melakukan akumulasi atau melanjutkan tren penjualan? Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi merangkum tahun 2022, Jaron Mallard, seorang analis penambangan Bitcoin untuk Luxor Mining, mengatakan antara Januari dan November para penambang publik melepas 51.180 Bitcoinnya ya, sementara memproduksi 47.284 Bitcoin guys. Harga hash Bitcoin, sebuah metrik yang mengukur nilai pasar dari penambangan atau daya komputasi, memberikan wawasan tentang profitabilitas operasi penambangan Bitcoin. Sejak 1 Januari 2023, harga hash price naik lebih dari 20% guys. Profitabilitas penambangan Bitcoin tumbuh dari 0,06 dolar per tera hash per hari menjadi 0,07874 dolar per tera hash per hari. Dan ini diuntungkan oleh rally harga Bitcoin tentunya. Harga hash belum pernah mencapai level saat ini guys sejak awal Oktober 2022.
Meskipun profitabilitas penambangan Bitcoin telah meningkat sejak awal 2023, industri ini masih menghadapi masa-masa sulit ya di masa mendatang. Dan menurut Nico Smith, salah satu pendiri dari Digital Mining Solution mengatakan, kenaikan harga hash baru-baru ini positif ya, tetapi banyak penambang masih beroperasi dengan margin yang tipis. Setahun yang lalu, harga hash berada di angka 0,22 dolar per terahash per hari. Meskipun pasar telah mencapai titik terendahnya, kondisi ekonomi saat ini untuk pertambangan tetap menantang guys. Jadi masih belum stabil lah ya intinya. Penambang Bitcoin masih menjual sebagian besar Bitcoin yang mereka tambang. Para penambang Bitcoin mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga dan data menunjukkan banyak yang terus menjual reward mereka guys. Seperti yang terlihat ya dari indeks ini untuk perbandingannya. Jadi operasi penambangan yang paling kuat sebenarnya membatasi utang dan ekspansi atau menggunakan strategi menjual Bitcoin saat sedang untung. Dengan menggunakan data yang dilaporkan sendiri, Anthony Power, analis penambangan Bitcoin untuk Compass Mining, menyusun daftar cadangan penambang di awal tahun dibandingkan dengan akhir tahun. Marathon Digital memegang teratas ya dari perusahaan penambangan Bitcoin yang terdaftar memiliki 8.133 Bitcoin pada akhir Desember 2022. Perusahaan ini berencana untuk meningkatkan produksi berdasarkan profitabilitas harga hash untuk meningkatkan keuntungan mereka. Kesulitan menambang dapat menghambat keuntungan di masa depan. Dengan lebih banyak penambang Bitcoin yang menyalakan kembali RIG atau rig Bitcoin mereka ya, metrik kesulitan penambangan disesuaikan ke atas sebesar 10,26% pada 16 Januari. Kesulitan Bitcoin menunjukkan waktu dan biaya untuk menambang Bitcoin untuk mendapatkan reward. Penyesuaian ini merupakan yang terbesar sejak Oktober 2022 dan peningkatan kesulitan membuat penambang Bitcoin semakin mahal untuk mendapatkan reward melalui mekanisme konsensus proof of work. Dengan peristiwa Bitcoin halving yang akan terjadi pada tahun 2024, menambang Bitcoin akan menjadi lebih sulit ya dan mungkin lebih mahal bagi para penambang, memberikan lebih banyak tekanan pada margin yang sudah tipis. Sisi positifnya, peristiwa halving terakhir pada tahun 2019 diikuti oleh kenaikan 300% guys untuk Bitcoin pada tahun sebelumnya. Ini keren banget ya. Meskipun para penambang saat ini merasa lega setelah tahun yang sulit, jalan yang sulit masih terbentang di depan guys. Operasi bisnis tampaknya membaik dengan para penambang Bitcoin yang menjual untuk mendapatkan keuntungan daripada mengambil utang terhadap kepemilikan Bitcoin. Ini menarik ya. Selain itu ya, kita juga harus memperhatikan beberapa informasi lainnya seperti yang kita lansir di newsbtc.com ini ya, bahwa untuk short squeeze dari Bitcoin ini bisa mencapai 30.000 dolar guys. Ini merupakan prediksi trader dari kripto teratas ya. Jadi kalian harus memperhatikan jika nanti Bitcoin ini kembali ke harga 30.000 dolar karena bisa saja terjadi tekanan jual yang cukup besar guys, atau Bitcoin short squeeze. Saat Bitcoin menembus level 21.000 dolar, banyak analis kripto mulai memproyeksikan kenaikan lebih lanjut ya untuk aset ini. Dan salah satu ahli strategi kripto terkenal yaitu Crypto Kaleo baru-baru ini juga memberikan prediksi ya harga yang tinggi untuk mata uang kripto terbesar di dunia ini. Berbicara kepada lebih dari 550.000 pengikutnya di Twitter, Kaleo mengatakan bahwa Bitcoin sedang mempersiapkan rally ke 30.000 dolar. Bitcoin terakhir kali mencapai 30.000 dolar selama pasar bearish pada Juni 2022. Namun, ahli strategi kripto ini yakin ya akan ada fluktuasi saat Bitcoin menargetkan 30.000 dolar meskipun sikapnya bullish. Menurutnya, pasar akan mengalami lebih banyak penurunan sebelum Bitcoin mencapai 30.000 dolar. Dan menurut Kaleo, akan ada beberapa posisi terendah di bawah 20.000 dolar yang akan memicu posisi yang lebih rendah sebelum Bitcoin siap untuk melakukan short squeeze. Short squeeze terjadi ketika pedagang kripto meminjam aset pada harga tertentu, berharap untuk menjualnya lebih rendah dan menyimpan selisihnya. Para pedagang ini sering menggunakan posisi short over leverage di pasar berjangka. Namun para pedagang tidak punya pilihan selain membeli aset yang dipinjam karena dorongan harga yang mendorongnya. Memicu lebih banyak rally karena para pelaku pasar mengambil likuiditas mereka untuk menjaga momentum. Kaleo yakin bahwa short squeeze semakin dekat karena harga Bitcoin setelah melonjak di atas 23% dalam waktu 7 hari ini. Bitcoin rally ini dapat menandakan peningkatan volatilitas. Bitcoin telah menyaksikan beberapa indikator bullish sejak awal 2023, membawanya ke level tertinggi ya dalam setahun di atas 21.000 dolar. Dan rally bullish Bitcoin ini telah meningkatkan harapan para pedagang kripto bahwa pasar bearish yang telah berlangsung lama dapat segera berakhir guys. Telah terjadi penurunan indeks ketakutan ya dan keserakaan Bitcoin atau Fear and Greed Index untuk Bitcoin tentunya ya. Ini menjadi netral guys, yang dapat menyebabkan peningkatan volume perdagangan. Peningkatan besar dalam volume
perdagangan Bitcoin mengikuti lonjakan harga baru-baru ini guys. Selama seminggu terakhir, volume perdagangan Bitcoin telah naik di atas 2 kali lipat dari nilai awal, mencapai 10,8 miliar dolar, sebuah peningkatan sebesar 114%. Peningkatan volume perdagangan seringkali menyebabkan lonjakan volatilitas. Tingkat volatilitas Bitcoin saat ini sebesar 2,4%, berada di bawah nilai tahun 2022 sebesar 3,1%, tetapi tetap stabil ya selama rally baru-baru ini. Ada kemungkinan bahwa volume perdagangan yang terus meningkat selama rally dapat menyebabkan lonjakan volatilitas. Bursa terpusat atau central exchange ini harus berjuang guys dengan volume perdagangan yang rendah, yang berarti biaya transaksi dan pendapatan yang lebih rendah, termasuk pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan juga oleh karena itu, peningkatan volume perdagangan merupakan perkembangan yang disambut baik oleh bursa atau exchange dan pedagang Bitcoin. Pemulihan Bitcoin sedang berlangsung seiring dengan realisasi laba dan peningkatan volume perdagangan. Menurut data dari Glassnode, keuntungan yang direalisasikan secara on-chain untuk Bitcoin kembali ke nilai rasio keuntungan output yang dikeluarkan yang disesuaikan atau ESOPR sebesar 1 guys. Para analis percaya bahwa ini adalah level resistensi kritis, dan ESOPR secara historis menunjukkan pergeseran dalam siklus pasar total ketika permintaan yang meningkat dalam hal volume perdagangan menyerap keuntungan guys. Rasio laba rugi terrealisasi on-chain Bitcoin telah melampaui angka 1.0 ya, mencapai 1,56 keuntungan terhadap kerugian di tanggal 16 Januari. Ini menandai pembalikan tren turun yang dimulai pada Mei 2022 dan peningkatan keuntungan yang direalisasikan tanpa penurunan harga menunjukkan kekuatan pasar. Analis on-chain oleh Glassnode juga menunjukkan bahwa pemulihan harga Bitcoin sedang berlangsung saat pasar menyerap lebih banyak tekanan jual tanpa penurunan harga. Ketakutan dan pergeseran makro secara keseluruhan akan berkurang guys. Secara teknis, volatilitas, volume perdagangan, dan keuntungan yang direalisasikan mendorong pemisahan Bitcoin dari ekuitas. Aksi harga Bitcoin sebelumnya terkorelasi dengan ekuitas Amerika Serikat. Korelasi dengan ekuitas mungkin disebabkan oleh akumulasi aset oleh investor institusi. Korelasi tersebut telah berkurang ya sekarang karena investor institusional memiliki lebih sedikit Bitcoin dan mungkin akan keluar dari pasar di masa mendatang. Nah, ini menarik ya. Jadi untuk sementara, kemungkinan ini adalah beberapa hal yang menyebabkan Bitcoin ini cukup naiknya kencang banget guys, seperti yang terlihat tadi di grafik. Dan jika mungkin ada pendapat yang lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita nanti akan ketemu lagi ya di informasi berikutnya. Peace!